Perhatikan, batu ini saya beli seharga 800 dari Adasi, dan setelah dibuka ternyata bagian dalamnya kosong. Saat itu hati saya langsung terkejut. Jika seluruh bahan ini tidak bisa digunakan, maka saya benar-benar rugi besar. Tapi untungnya, kualitas giok di tepinya sangat bagus, dengan dasar hitam yang berkilau, transisi alami, dan distribusi warna bahan yang pas sekali. Terutama semburat merah dan kuning lembut ini membuat saya terkesan. Hari ini saya akan menggunakannya untuk mengukir sebuah gelang untuk seorang wanita cantik kelahiran tahun 90-an. Wanita ini mengatakan bahwa ibu mertuanya akan segera berusia 60 tahun dan ingin memesan sebuah gelang peringatan yang sempurna. Dia berkata kepada saya, "Pak, uang bukan masalah, bahan harus yang terbaik dan ukiran harus memiliki jiwa." Untuk memenuhi permintaan wanita ini, saya memeriksa semua stok di studio dan akhirnya memilih bahan ini dengan dasar hitam dan motif bunga plum yang unik dan elegan, sepenuhnya sesuai dengan kepribadian ibu mertua yang lembut dan halus. Saya memutuskan untuk mengukir bahan ini menjadi gelang bertema bunga plum. Di bagian dengan warna paling pekat, saya sengaja mengukirnya menjadi lingkaran bunga plum yang sedang mekar. Dengan kelopak yang bertumpuk-tumpuk harus memiliki kekuatan, namun tetap mempertahankan ketenangan yang elegan. Setiap lekukan kelopak harus ditemukan dengan perasaan tangan sedikit demi sedikit. Sedikit saja meleset, seluruh bunga akan kehilangan pesonanya. Sebelum memulai mengukir, saya berulang kali mengamati tekstur dan warna indah dari bahan ini. Warna merah cerah terkonsentrasi di tepi batu giok, seperti kelopak plum yang dicium matahari hangat musim dingin, sementara warna kuning muda samar-samar menyebar di samping tepi merah, mirip dengan tunas baru di cabang plum. Saya memegang pisau ukir, ujung jari menelusuri pola batu giok, tidak berani sedikit pun lengah. Satu goresan ini membentuk lengkungan kelopak bunga, satu goresan lainnya menyempurnakan keindahan putik. Setiap detail harus mengikuti pola batu giok, agar bunga plum ini dapat melewati waktu dengan tenang, memiliki ketenangan setelah melihat banyak hal, menyimpan kelembutan yang belum pudar, namun tidak boleh membuat seluruh gelang kehilangan kelancaran dan kehalusan. Saat mengukir hingga bagian akhir, tangan saya sudah tidak bisa diangkat lagi. Tetapi melihat bunga-bunga yang mekar satu persatu, saya tahu bahwa bunga plum sejak dulu melambangkan kemurnian, keteguhan, ketegaran, dan harapan. Saya pikir ini juga adalah doa yang ingin disampaikan oleh wanita cantik itu kepada ibu mertuanya. Mengalami 60 tahun suka duka, mulai sekarang tidak lagi menyenangkan orang lain, hanya untuk mekar sekali bagi diri sendiri. Tepat ketika saya pikir kerjasama ini akan diselesaikan dengan lancar, wanita cantik itu menelepon larut malam. Dia mengatakan bahwa dia melihat sebuah siaran langsung batu giok, melihat sebuah karya yang juga disebut gelang plum. Tampaknya mirip, tetapi harganya hanya setengah dari milik saya. Di telepon dia dengan nada bersemangat berkata, "Shifu, pembawa acara itu juga mengatakan bahwa mereka diukir dengan tangan. Apakah Anda terlalu membesar-besarkan?" Saya langsung mengerti bahwa dia terjebak oleh trik di ruang siaran langsung. Saya dengan sabar menjelaskan, sebagian besar di ruang siaran langsung adalah kerajinan jalur produksi, sedangkan yang saya buat adalah pesanan khusus. Dari memilih bahan, desain, mengukir, hingga memoles, setiap langkah dibuat khusus untuknya. Tapi dia tidak mau mendengarkan, malah bersikeras untuk diskon setengah harga atau mengembalikan barang. Saya tahu dia yakin bahwa karya ukiran giok buatan tangan seperti ini, jika pelanggan tidak mau, sangat sulit untuk dijual lagi. Bahan saya dan puluhan jam kerja keras akan sia-sia. Saya merasa itu hanya sebuah gelang, akhirnya hanya bisa menyerah. Saya berkata kepada wanita itu, "Karena Anda lebih percaya pada siaran langsung, maka gelang ini jangan diambil. Saya akan mengembalikan uang muka Anda, tapi tolong jangan menyesal." Malam itu setelah telepon ditutup, saya duduk di bawah lampu, melihat gelang bunga plum yang belum selesai dipoles. Ia tergeletak diam di samping tangan saya, seperti sebuah percakapan yang belum selesai. Saya percaya, batu giok yang benar-benar baik memiliki jiwa. Ia tahu cara menunggu, dan akhirnya akan bertemu dengan orang yang benar-benar memahaminya. Karena pisau sudah turun, maka tidak boleh berhenti di tengah jalan. Saya memutuskan untuk menyelesaikan ukiran gelang bunga plum ini, memberikannya kehidupan yang utuh. Awalnya, setelah menyelesaikan yang pertama, saya bilang tidak akan membuat yang kedua. Tapi akhirnya saya tetap membuat yang kedua, ketiga, keempat. Saya tidak tega menolak. Karena inilah keahlian saya untuk mencari nafkah. Tidak semua pengrajin bisa hidup hanya untuk passion. Kami juga harus menghidupi keluarga. Mungkin ada yang sudah geser pergi saat melihat ini. Saya mengerti semua orang sibuk, tapi jika Anda mau memberikan hati merah, itu adalah alasan saya untuk terus bertahan. Terima kasih karena Anda mau melihat sampai di sini. Anda tidak teralihkan oleh siaran langsung yang berlebihan dan ramai, melainkan berhenti sejenak untuk melihat bagaimana seorang pengrajin perlahan-lahan memberikan kehidupan pada sepotong batu. Menurut Anda, apakah gelang bunga plum ini memiliki keanggunan dan ketahanan dari sebuah perjanjian? Apakah ada keindahan yang mungkin tidak memukau semua orang, tetapi cukup menyentuh hatimu? Mungkin kamu tidak akan berhenti lama di video ini, tetapi aku tetap ingin mengirimkan doa tulus untukmu. Semoga kariermu lancar di masa depan, kesehatanmu terjaga, dan rezekimu melimpah. Dari memilih bahan, hingga memahat, sampai tahap akhir pemolesan, aku menghabiskan puluhan jam, hanya untuk menjaga tekad seorang pengrajin, juga untuk menjaga martabat karya ini. Jika Anda bersedia mendukung saya selama 1 detik, itu akan menjadi motivasi saya untuk terus mengukir. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jika ada kesempatan, saya juga bersedia mengukirkan sebuah karya unik yang hanya milik Anda.